Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 160, Pahlawan Kim Shi-hun bagian 3. Shi-hun menjejak tanah. Tubuhnya tegang saat dia memusatkan seluruh fokusnya pada pedang di tangannya. Persatuan pendekar pedang, seolah pedangnya bukan lagi sekedar senjata, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Hi mengalir deras, meresap dalam bilahnya. Sensasi aneh menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa lebih tajam, lebih peka. Dia menarik napas dalam, mengikuti ritme energi dalam tubuhnya. Tangan, kaki, dan pedangnya, semuanya menyatu dalam harmoni sempurna. Tanah bergetar saat dia melesat ke depan. Gerakannya begitu halus seakan dia meluncur di udara. Menarik, Halpas menyeringai. Dari telapak tangannya, bola-bola hitam melesat ke segala arah. Cepat, ganas, dan mematikan. Mata Shihun bersinar tajam. Lusinan bola energi iblis terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dipukul oleh satu saja bisa berakibat fatal. Aku tidak bisa memblokir semuanya. Dia bisa menangkis beberapa, tapi dengan jumlah sebanyak ini, mustahil mengalau semuanya. Haruskah aku melompat ke udara? Dia langsung menepis ide itu. Halpas pasti sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Beberapa serangan telah diluncurkan ke langit, menutup semua jalur kabur. Karena dia tidak bisa terbang, menghindari serangan di udara adalah pilihan yang mustahil. Kalau begitu, dia menurunkan tubuhnya hingga dadanya hampir menyentuh tanah. Lalu dalam sekejap, boom! Shihun melesat ke depan dalam posisi rendah. Tubuhnya hampir menempel di tanah. Gaya gravitasi menariknya ke bawah, membuat gerakannya membentuk parabola tajam. Dan saat itulah, penerbangan naga biru. Dia memutar tubuhnya, lalu mengayunkan pedangnya ke tanah. Seakan gravitasi tak lagi mengikatnya. Tubuhnya terangkat ke udara. Halpas terkejut. Bentuk pertama, naga biru. Shihun mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang energi biru yang melesat menuju kepala Halpas. Menarik. Halpas menyeringai, matanya berkilat penuh semangat. Pertarungan yang tadinya terasa membosankan, kini berubah menarik. Dengan satu gerakan cepat, dia mengangkat tangan kirinya. Tentang sebuah perisai energi iblis muncul, menahan serangan itu. Getaran hebat mengguncang tanah, mengangkat debu tebal ke udara. Halpas terdorong mundur sedikit. Namun, alih-alih marah, dia justru membuka kedua lengannya dengan penuh semangat. Berjuanglah lebih keras, pelayan gaya. Dari lengannya yang terulur, bola hitam muncul. Awalnya seukuran kepala tangan, namun dengan cepat membesar 30 cm, 50, lalu 1 meter. Hahaha, Halpas tertawa liar. Gelombang energi iblis membanjiri tempat itu. Bola hitam di tangannya terus membesar. Ini mencapai lebih dari 200 meter. Ayo, coba blokir ini. Halpas, tenanglah. Apa yang kau lakukan? Jika dia mati, dua iblis lainnya mencoba menghentikannya. Tetapi Halpas mengabaikan mereka. Matanya penuh kegilaan. Percikan telah menyala. Boom! Bola hitam itu melesat ke arah Shihun, menyapu segalanya di jalurnya. Daya hisapnya begitu kuat, seolah menciptakan pusaran yang menelan apapun yang mendekat. Angin kencang seperti badai menyapu Shihun dari belakang, mendorongnya semakin dekat ke bola hitam yang mengerikan itu. Wajahnya memucat. Dia tidak bisa diam saja, harus melakukan sesuatu. Namun, bola itu terlalu cepat. Sial! Dia menggertakkan gigi. Tahu bahwa menghindari serangan itu bukan pilihan. Shihun menggenggam pedangnya lebih erat. Energi pedang biru membara. Intensitasnya semakin meningkat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ketakutan akan kematian kembali merayap. Fokus! Dia menyalurkan ki ke kakinya yang gemetar. Lalu mengepalkan tinjunya. Jika aku tidak bisa menghindar, Shihun menghantam tanah dengan tinjunya yang dipenuhi ki, seolah-olah sedang menancapkan paku dengan palu. Kedua kakinya tertanam kuat di tanah. Dia menggenggam pedangnya lebih erat. Aku akan menahannya.
Bola hitam yang berkilau semakin dekat, seolah hendak menelannya. Di dalam tubuhnya meledak, energi pedangnya berkobar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menahannya. Tubuhnya rileks, matanya terpaku pada bola hitam yang semakin mendekat. Dia hanya punya satu kesempatan. Tidak ada jaminan ini akan berhasil. Tapi itu tidak penting. Senyum kecil muncul di wajahnya. Di tengah situasi yang menegangkan ini, entah kenapa dia merasa tenang. Seakan dia bisa melihat punggung seseorang. Orang yang dulu menyelamatkannya dari kematian di tangan Kim Yong-hun. Hyung Kang Woo. Mereka memang bukan saudara kandung. Dia bahkan tidak tahu siapa Kang Woo sebenarnya, atau masa lalunya seperti apa. Tapi satu hal yang dia yakini, Kang Woo telah menyelamatkannya. Dia telah menariknya keluar dari kehidupan suram yang selama ini dianggap sebagai takdir. Boom! Bola hitam itu menerjang ke arahnya. Shihun mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah, tanpa terburu-buru, dengan gerakan yang tenang dan mantap. Ting! Kamu telah memperoleh keahlian unik bentuk pertama naga biru. Sebuah pesan muncul di hadapannya, tapi dia mengabaikannya. Saat berikutnya, pedangnya menyentuh bola hitam. Apa? Ekspresi Halpas berubah drastis. Serangan yang baru saja dia lepaskan adalah teknik yang diberikan langsung oleh dewa jahat Lucifer. Bahkan bagi seorang pelayan gajah, ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Namun, Halpas, hindari itu. Dua iblis lainnya berteriak panik. Bola hitam itu terbelah menjadi dua, dan energi biru dari pedang Shihun melesat ke arah Halpas. Tanpa sadar, Halpas memutar tubuhnya. Energi pedang biru menebas lengan kirinya. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ekspresinya mengeras. Berbahaya. Seandainya dia tidak bergerak tepat waktu, tubuhnya bisa saja terbelah dua. Tidak, jika dia tidak menghindar, dia sudah mati. Berani-beraninya manusia rendahan ini. Wajah Halpas memerah karena amarah dan rasa malu. Dia dipermalukan di depan saudara-saudaranya. Boom! Sementara itu, Shihun yang berhasil menebas bola hitam mencabut kakinya dari tanah. Tanpa ragu, dia melompat ke arah Halpas. Halpas menggeram, mengangkat lengan kanannya. Dia boleh saja lengah tadi, tapi tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Pedang Shihun berkilat, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Halpas mencoba menangkisnya, namun tebasan itu menargetkan bahunya, dan kali ini dia tidak bisa menghindar. Halpas mengayunkan lengan kanannya dengan cemas. Aku lebih cepat. Bukan hanya lebih cepat, dia juga jauh lebih kuat dari manusia ini. Dia bisa melihat dengan jelas lintasan pedang lawannya. Gerakannya lamban, lemah, sesuatu yang bisa ia tangkis dengan mudah. Namun, bagaimana mungkin? Serangannya tidak berhasil. Bahkan, setelah menembakkan bola hitam, membentuk dinding energi iblis dan berusaha menyerang balik, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Luka demi luka muncul di tubuhnya. Dan kemudian, cahaya biru berkelebat bila pedang itu melesat ke arah lehernya. Halpas mundur secepat mungkin. Tapi sia-sia. Pedang itu melengkung dengan cara yang mustahil. Mengejarnya tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, rasa takut akan kematian menjalari tubuhnya. Apakah aku akan mati di tangan manusia? Itu tidak boleh terjadi. Dia adalah iblis, pelayan setia dewa jahat Lucifer. Kalah dari manusia, itu tidak diperbolehkan. Bodoh! Suara keras menggema. Phoenix melangkah maju dalam sekejap, kakinya melayang, dan bang! Kim Shihun terpental ke belakang. Tubuhnya berguling di tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Apa yang kau lakukan, Halpas? Dipermalukan oleh manusia biasa? Halpas menundukkan kepala. Diam, sambil mencoba menekan luka di mana lengan kirinya terputus. Phoenix menghela napas, lalu berjalan mendekati Kim Shihun. Pelayan dewa tingkat tinggi ya. Meski setengah mati, tapi menyusahkan. Dia mengangkat kakinya. Tulang lengan Shihun remuk di bawah injakannya. Tangannya mencengkram tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Phoenix mengangkat jarinya.
Bola hitam seukuran kuku melesat ke arahnya. Lubang kecil terbuka di bahu, dada, perut, dan kaki Kim Si-hun. Darah menyembur dari luka-lukanya. Dia tersedak darah. Organ dalamnya ikut keluar dari perut yang terkoyak. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Phoenix menggelitik lidahnya. Cih, jika aku berlebihan, dia akan mati. Dia berbalik lagi ke Halpas. Ambil tanggung jawab. Cari tahu di mana inkarnasi Gaia. Halpas mengangguk, menggigit bibirnya. Napas Kim Si-hun tersengal. Pandangannya mulai kabur. Setetes air mata jatuh di pipinya. Dia ketakutan. Dia mencoba mengatasinya, tapi semuanya semakin buruk. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Sebelum kesadarannya menghilang, wajah-wajah orang yang ia kenal berkelebat di pikirannya. Ibunya, rekan-rekan satu timnya, bahkan Kim Yong-hun dan Kim Jae-yun. Hyung, dia mengingatkan keajaiban. Dia tidak berminat melarikan diri, tapi pada akhirnya begini semua berakhir. Kematian terasa begitu nyata. Kavaleri lolos dari bibirnya. Dia tampak begitu menyedihkan hingga bahkan air matanya pun berhenti mengalir. Aku, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Boom! Sebuah ledakan keras membuyarkan lamunannya. Kim Si-hun menoleh ke arah sumber suara. Ah, seseorang pemuda dengan topeng putih muncul dari balik kepulan asap, berjalan dengan langkah tenang. Dia melihat sekeliling. Hal pertama yang tertangkap matanya adalah Kim Si-hun tergeletak di tanah. Lengan kanannya tertekuk dengan sudut yang mustahil. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Luka di perutnya begitu parah hingga organ dalamnya terlihat. Terlepas dari statusnya sebagai seorang penjaga, luka seperti itu seharusnya sudah membunuhnya. Tap, tap. Pria bertopeng itu berjalan mendekatinya. Tangannya mencengkram kerah Kim Si-hun. Kim Si-hun, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya perasaan hampa saat melihat sosok itu sekarat dengan cara yang menyedihkan. Siapa yang menyuruhmu bertarung semaumu? Bagi pria itu, Kim Si-hun bukanlah seseorang yang berharga. Ia hanya pion, sebuah bidak catur yang dipilih karena berguna, bukan lebih dari itu. Lari, tetap di belakang. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kekecewaan karena hampir kehilangan pionnya. Si-hun memiliki potensi besar, tapi tidak cukup penting untuk membuatnya terpuruk jika mati. Apa kau ingin terlihat keren? Jari-jarinya menegang di sekitar kerah Kim Si-hun. Energi iblis liar bergejolak, menyelimuti udara di sekelilingnya. Apa karena orang-orang memanggilmu pahlawan, kau jadi tidak takut apapun? Tentu saja, dia tidak marah. Tidak mungkin hanya karena hal seperti ini. Hyung Nim, kalau kau tidak bisa menang, kau seharusnya melarikan diri, idiot. Suara bergema, napasnya memburu, matanya memerah, tubuhnya bergetar samar. Dia menurunkan topengnya, lalu menggigit jarinya hingga berdarah. Setetes darah jatuh ke bibir Kim Si-hun. Otoritas regenerasi aktif. Luka-luka itu menutup dengan cepat. Kau bilang ingin menyelamatkan orang, kan? Kau ingin melawan trauma masa kecilmu, kan? Tapi kalau kau mati seperti ini, apa ada yang akan peduli? Manusia. Suara berat menggema. Phoenix melangkah maju, ekspresinya mengeras. Jangan sok pen. Hah? Sebelum dia berhasil menyelesaikan kalimatnya, Kang Wu sudah meraih bagian belakang kepalanya. Tanpa peringatan, bam! Kepala Phoenix dibanting ke tanah. Dunia bergetar. Sebelum dia sempat beraksi, kaki Kang Wu sudah menginjak kepalanya. Boom! Darah muncrat. Retakan memenuhi tengkoraknya. Kang Wu mengangkat kepalanya, menatap sekeliling, mata hitamnya berkilat liar, pupilnya menguning, matanya bersinar dengan kegilaan. Aku sedang berbicara. Dia menyeringai. Diam. Dan tetap diam, bajingan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.